Pertama-tama, nyalakan laptop kalian, lalu buka aplikasi Zotero, lalu klik New Collection pada pojok sebelah kiri, lalu beri nama folder yang akan dibuat, lalu klik Create Collection, lalu folder yang kita buat telah jadi, lalu klik Add Attachment, lalu pilih Add File, lalu pilih jurnal-jurnal yang akan kita masukkan ke Zotero, lalu klik Open, dan Zotero pun akan memproses secara otomatis jurnal-jurnal yang telah kita pilih. Kita tunggu finished. Setelah finish, lalu kita klik Close, lalu CTRL-A, lalu klik kanan, lalu pilih Export Items, pilih Format RIS, lalu klik OK, lalu save file tersebut di File Explorer, beri nama file tersebut, lalu klik Save. Selanjutnya, buka aplikasi FastViewer yang ada pada laptop Anda. Lalu pilih Create pada pojok sebelah kiri. Lalu pilih urutan ketiga. Lalu Next. Lalu pada bagian ini juga pilih urutan ketiga. Lalu Next. Pada bagian ini kita cari filenya dengan mengklik titik 3. Lalu cari file yang telah kita save di Zotero tadi. Lalu klik OK, lalu Next. Ini Next dan jangan ubah apapun. Ini juga sama, Next. Nah, pada bagian ini kita ubah menjadi angka 5. Lalu Next. Lalu pada bagian ini, Next, tidak perlu mengubah apapun. Nah, pada bagian ini kita pilih kata-kata yang tidak bersangkutan dengan matematika dengan tidak mencentangnya. Lalu jika udah finish, dan ini merupakan grafik dari FastViewer yang dari jurnal-jurnal di Zotero. Selanjutnya itu network visualization, yang warna merah itu terpusat pada student, learning, education, and skills. Ini mempresentasikan tema yang berkaitan dengan faktor siswa dan hasil belajar, seperti tingkat pemahaman, capaian akademik, dan keterampilan kognitif, misalnya critical thinking atau mathematical reasoning. Ini adalah cluster yang fokus pada aspek pedagogis dan hasil akhir siswa. Selanjutnya itu yang warna hijau, itu terpusat pada model, teknologi, development, and design. Ini mewakili tema inovasi dan pengembangannya itu penelitian yang berfokus pada perancangan desain dan pengembangan modul pembelajaran atau alat berbasis teknologi untuk mendukung proses belajar matematika. Selanjutnya itu yang warna hijau, itu meliputi istilah analisis, problem solving, thinking, and high school. Cluster ini mempresentasikan tema metodologi dan konten yang fokus pada analisis mendalam terhadap proses pemecahan masalah, problem solving, dan jenis pemikiran thinking yang diperlukan seringkali berkontes pada jenjang SMA. Dan di sini ada itemnya itu 14, clusternya itu ada 3, linksnya itu 51, dan total link strength-nya itu 91. Selanjutnya itu overlay visualization. Nah, ini ada warna biru atau ungu itu yang publikasinya lama, dan yang warna hijau atau kuning itu yang publikasinya baru. Nah, yang warna biru atau ungu itu seperti istilah-istilah seperti student, high school,
learning, dan problem solving. Ini berwarna biru atau ungu karena publikasinya lama. Yang warna hijau atau kuning itu istilah-istilah seperti teknologi, model, development, dan mungkin jenis thinking yang spesifik. Ini berwarna hijau atau kuning karena publikasinya baru. Selanjutnya itu density visualization. Ini tuh bentuk kepadatan. Jadi yang warna kuning terang itu area yang kepadatannya tinggi, terletak pada istilah-istilah sentral seperti mathematics, learning, student, education, dan model. Nah, yang warna biru gelap itu istilah seperti teknologi dan development. Ini tuh berada di area yang sedikit kurang padat, menunjukkan bahwa topik ini muncul namun bukan menjadi fokus utama, melainkan sebagai alat pendukung. Oke, baik, di sini kita mau memasukkan jurnal POP ke FOSS Viewers. Di sini kita pertama-tama buka aplikasi POP terlebih dahulu, ya tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan ke jurnal yang mau kita carinya di mana. Contoh kita di Semantic Scholar. Kita tulis dulu nama kata kuncinya, maunya yang tentang apa, matematika contoh. Nah, kita seribukan dulu ininya, jurnalnya di tulisan 1000 itu, terus kita klik search. Baik, kita tunggu dulu, akan langsung saja ya. Nah, sudah, tampilnya akan seperti ini. Lalu kita blok menggunakan CTRL. Kita klik save result dan as a list atau drive manager. Oke. Kita namain dulu nama filenya biar gampang mencarinya pada saat memasukkannya ke dalam FOSS Viewers. Lanjut, langsung kita masuk ke FOSS Viewers-nya ya. Setelah itu kita klik create, terus ininya ya di ketiga semua. Ini ketiga, terus ini juga ketiga. Next, klik next juga. Nah, di titik 3 kita untuk mencari filenya, file listnya. Kita masukin dulu file listnya. Set. Oke. Terus klik next. Set. Ini lanjut aja, langsung klik next juga. Biarkan saja seperti itu. Ini juga langsung klik next. Ininya diturunin di nomor di 5. Klik next lagi. Ini biarin saja. Nah, di sini kita akan membuang yang tidak berkaitan dengan matematika, kata kunci yang tidak berkaitan dengan matematika. Langsung mungkin kita akan percepat dulu aja. Baik. Nah, habis itu kita klik finish. Jadilah tampilannya seperti ini. Ini yang selanjutnya itu network visualization. Ini sama seperti sebelumnya, itu ada warna merah, yaitu meliputi student, learning, skills, education. Berfokus pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan siswa, yaitu bagaimana siswa belajar, hasil belajar yang dicapai, dan pengembangan keterampilan mereka. Selanjutnya itu warna hijau, yaitu meliputi model, development, teknologi, desain, effectiveness. Ini mewakili penelitian yang berorientasi pada pengembangan dan pengajian produk. Fokusnya itu pada perancangan desain dan mengukur efektivitas dari model atau alat baru, terutama yang memanfaatkan teknologi. Selanjutnya itu warna biru itu meliputi problem solving, analisis, thinking, high school. Ini berfokus pada kemampuan kognitif tingkat tinggi, seperti pemecahan masalah dan analisis seperti kritis dengan konteks umum pada jenjang sekolah menengah atas. Nah, di sini itu itemnya ada 298, clusternya itu 5, linksnya itu 9.902, dan total strange-nya itu 15.897. Selanjutnya itu overlay visualization. Ini tuh ada warna biru atau ungu, yaitu publikasi yang lama, dan kuning atau hijau itu publikasi yang baru.
Nah, di sini yang biru atau ungu itu seperti student, problem solving, education, high school. Ini ada di area biru atau ungu, yaitu publikasi lama. Selanjutnya itu yang hijau atau kuning, seperti teknologi, model, development, effectiveness, creative thinking. Ini ada di area hijau atau kuning, yaitu publikasi baru. Selanjutnya itu density visualization. Ini itu bentuk kepadatan. Nah, yang warna kuning hingga terang itu yang area kepadatannya tinggi, dan yang warna biru hingga gelap itu yang area kepadatannya itu sedikit. Nah, yang kuning hingga terang itu contohnya seperti matematik, education, learning, model, dan student. Nah, itu yang tingkat kepadatannya tinggi. Selanjutnya yang warna biru sampai gelap itu yang kepadatannya kurang tinggi atau yang sedikit. Ini bukan menjadi fokus utama, melainkan sebagai alat pendukung.